Halo, kembali lagi bersama saya Nikomang Mariani. Sini saya akan menjelaskan materi informatika tentang berpikir komputasional. Ya, di sini apa sih itu berpikir komputasional? Nah, sekarang kita lihat yuk. Oke. Berpikir komputasional, apa sih itu berpikir komputasional? Jadi berpikir komputasional itu adalah kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya, jadi kalian itu di hidup ini pasti menemukan sebuah masalah, di mana masalah itu akan kalian hadapi dan kalian tidak mampu untuk lari ya dari masalah. Cie, oke. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menemukan sebuah permasalahan? Jadi di sini kita akan mulai, yang pertama kita lakukan adalah memahami permasalahan yang ada. Dan yang kedua, kita akan mengumpulkan data apa penyebab masalah itu. Dan yang ketiga, kita akan memulai mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Oke, jadi secara langsung kita sudah menerapkan apa itu berpikir komputasional dari kehidupan sehari-hari yang kita sering hadapi. Oke, sudah paham ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Ada 4 pondasi berpikir komputasional. Jadi ada 4 pondasi berpikir komputasional yang dilakukan untuk melakukan pemecahan masalah. Oke, yang pertama itu ada yang namanya dekomposisi, yang kedua adalah pattern recognition, yang ketiga adalah abstraksi, yang keempat adalah algoritma. Sekarang saya akan berikan beberapa contoh masalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dimulai dari yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi masalah yang akan saya buat contohnya adalah mencuci pakaian. Jadi untuk mencuci pakaian itu kita memerlukan alat dan bahannya. Yang pertama itu yang kita perlukan adalah pakaian kotornya, ya sekumpulan pakaian kotor. Dan yang kedua adalah air. Ya, jadi kalau nggak ada air nanti kita nggak bisa nyuci ya. Nah, terus untuk deterjennya juga kita ada bahannya deterjennya untuk mencuci. Terus sikat ya, sikat itu kita gunakan untuk kotoran yang tebal, yang membandel ya. Jadi nggak bisa dicuci pakai mesin cuci gitu ya. Nah, yang terakhir alat yang saya gunakan untuk mencuci pakaian itu adalah mesin cuci. Jadi saya lebih praktis menggunakan mesin cuci aja. Oke, itu dekomposisi ya. Saya jelaskan dulu dekomposisi itu adalah masalah yang kita hadapi secara besar gitu ya, masalah besar. Sekarang kita akan bagi-bagi, memperkecil masalah itu menjadi lebih kecil, jadi akan memudahkan kita untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau mencuci pakaian di sini, kita pecah lagi masalahnya ini. Ya, menjadi yang lebih kecil-kecil lagi. Ya, seperti tadi, pakaian kotor yang kita perlukan, alat dan bahannya adalah air, deterjen, mesin cuci, dan sikat. Oke, seperti itu ya untuk dekomposisi. Dan yang kedua adalah ya, pattern recognition. Pattern recognition itu adalah penentuan pola ya. Penentuan pola pada saat kita mencuci pakaian itu tentunya kita akan menentukan pakaian mana saja yang akan kita cuci. Jadi kita harus pilah dulu pakaiannya. Oh, ini kayaknya pakaiannya nggak bisa dipakai, jadi kita pensiunkan saja ya. Jadi kita pilah-pilah dulu pakaiannya yang memang kita perlu cuci ya. Nah, setelah kita memilah pakaiannya itu, jadi kita bisa melihat, oh sejumlah ini pakaian kita, berarti kita akan bisa menentukan deterjen yang akan kita gunakan. Ya, sejumlah mana kita akan bisa memerlukan deterjen untuk mencuci baju itu.
Nah, itu yang dinamakan dengan pattern recognition, yaitu penentuan pola. Dan yang ketiga adalah abstraksi ya. Jadi abstraksi itu kita mengambil yang penting ya, Nah, contohnya dalam mencuci pakaian itu ada sekumpulan pakaian kotor. Jadi kita pilah dulu pakaiannya yang mana lebih penting ya. Misalnya pakaian yang berwarna putih ya. Jadi itu putih itu penting ya. Jadi nanti kalau misalnya kita campur semuanya untuk dicuci itu, jadi nanti yang putih itu jadi hancur ya, jadi berwarna. Nah, seperti itu untuk uh, abstraksinya ya, mencuci pakaiannya. Jadi kita pilih warna putih yang lebih penting. Nah, dan yang terakhir, yang keempat adalah algoritma. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah dalam penyelesaian suatu masalah. Ya, jadi contohnya dalam mencuci pakaian ini, ya, yang pertama kita lakukan dalam mencuci pakaian itu adalah ya langkah-langkah cara mencuci pakaiannya ya. Nah, yang pertama kita hidupkan dulu air kerannya, terus air kerannya dalam mesin cuci kita isi dulu mesin cucinya dengan air. Ya, yang kedua kita masukkan deterjennya. Jadi kita sudah tahu deterjennya seberapa yang kita perlukan. Dan yang ketiga uh, kita perlu masukkan pakaian ya. Jadi pakaiannya kita masukkan, pakaian kotornya untuk dicuci. Dan setelah itu, langkah selanjutnya kita putar washingnya. Nah, dan kita tunggu sampai 15 menit. Nah, setelah itu kita keringkan ya dengan menjemur pakaian. Nah, seperti itu contoh dari algoritma urutan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Dalam hal ini adalah mencuci pakaian. Oke, kali ini mungkin anak-anak sudah paham dengan penerapan dari berpikir komputasional, 4 pondasi berpikir komputasional yang akan bisa kalian terapkan dan analisis. Oke, terima kasih. Presentasinya sudah selesai. Terima kasih. Oke, bye-bye.